Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua kita rasakan oleh karena kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan yang berikan Tuhan kepada kita. Dari itu Bapak, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita membaca renungan pagi kita, terlebih dahulu kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Kami percaya Bapa Engkau berkarya, Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, baik juga Bapa pada saat ini semua pendengar di mana saja berada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku di mana saja yang bisa menyaksikan video ini. Kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga firman yang kami baca di pada pagi hari ini tidak sia-sia begitu saja, tapi betul-betul bertumbuh dan betul-betul membuahkan hasil menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita, karena Tuhan tidak ingin kita binasa, tapi Tuhan ingin kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu, di mana Tuhan janjikan kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada firman kebenaran. Buka hati kita lebar-lebar, baca firman Tuhan, taati, lakukan, dan taat setia, supaya roh Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi baik Bapak Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Lukas 15 ayat 11 mulai. Judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kepadanya, kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sanalah ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat anak bungsu ini sudah
menjual hartanya, di mana dia membagi harta, di mana dia meminta harta bagian kepada orang tuanya, sehingga di orang tuanya akan memberi, tapi anak bungsu ini akan mempoya-poyakan, bahkan dia bekerja tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini kita melihat bagaimana banyak contoh-contoh yang berikan Tuhan, perumpamaan kepada kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana orang bungsu ini sudah menjual hartanya, bahkan dia berpoya-poya ke negeri orang lain. Tapi ketika dia melarat, di situ dia sadar. Di situ dia sadar sehingga dia akan ingin kembali kepada orang tuanya. Kenapa? Dia ingin kembali karena dia sadar di mana dia di negeri orang, dia bekerja di ladang untuk memberi nasi makan babi. Ternyata dia lapar, ingin juga memakan ampas nasi babi itu mengisi perutnya. Tapi karena orang-orang tidak memberi kepada dia memakan ampas itu, ternyata dia teringat, bahkan dia sadar, sehingga dia ingin kembali kepada bapaknya. Jadi kerap kali kita, Bapak Saudaraku, kita hidup dalam dunia ini, seringkali kita tanpa kita ada tantangan, tanpa kita ada problem, tanpa ada goncangan, kita tidak sadar, kita menganggap kita ini hebat, kita menganggap ini kita mempunyai dunia ini. Kita tidak sadar siapakah kita sebenarnya, sehingga kita akan poya-poya, kita akan berpura-pura, kita akan pesta pora menikmati dunia ini. Padahal kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia ini singgah. Tapi tak seberapa manusia ingin berpikir kemana dia semenjak meninggalkan dunia ini. Jadi sama seperti anak bungsu ini tadi, dia poya-poya bersenang-senang, dia lupa akan daratan. Sehingga ketika datang masalah, datang pergumulan, datang kelaparan, bencana, sehingga dia ingat kembali kepada bapaknya. Jadi kita pun kadang hidup dalam dunia ini tanpa kita ada goncangan, kita lupa, kita menganggap kita sudah menikmati dunia ini. Jadi di sini kita ditegur supaya kita sadar, supaya kita jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama seperti anak bungsu ini. Jangan sempat terjadi seperti itu, baru kita sadar. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Bapak banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi dia sadar, ada bungsu ini tadi sadar, bahkan sini aku mati kelaparan, padahal di rumah Bapakku banyak makanan. Jadi di sini membuka hati kita supaya kita sadar siapa kita sebenarnya. Jadi ayat 18 mengatakan kepada kita, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap seorang dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi sini kita melihat anak bungsu ini tadi, dia merendah hati. Dia sadar, dia berbalik dan dia merendah hati dan dia mengatakan, saya tidak lagi layak disebut anak Bapa. Jadikanlah saya menjadi upahan di ladang Bapa. Jadi ya, buat anak bungsu ini sadar dia apa yang dilakukannya, dia bersalah dan dia mengaku dan dia mau dijadikan dia menjadi pengerja di ladang bapaknya. Tapi kita melihat bapak itu sangat mengasihi, karena bapak itu sangat memperdulikan kita. Tapi kadang kita yang jauh dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita ini lupa kita
siapa kita sebenarnya, sehingga kita membuat kebenaran diri sendiri, sehingga kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jadi sini kita ayat 20 mengatakan kepada kita, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus kepada kita, sama seperti anak bungsu ini tadi. Bagaimana bapaknya juga ditinggalkannya, dia rindu anaknya kembali, dia rindu anaknya bertobat, dia rindu anaknya datang kembali, sehingga anak bungsu ini datang dia, sehingga dia timbul belas kasihan dia, sehingga dia merangkul anaknya itu, sehingga dia beri cincin, bahkan diberi jubah, bahkan dipotong lembu tambun. Jadi begitu senangnya hati Bapa itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa ini dibuat jadi perumpamaan seperti anak hilang ini? Banyak kita saat ini hilang dari peredaran, hilang dari kebenaran firman Tuhan. Jadi jika kita kembali kepada firman kebenaran, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat peduli kepada kita, sehingga dia akan rangkul kita, sehingga dia akan cium kita, sehingga kita dibelainya, sehingga kita beri cincin, bahkan dibikinnya kita dipotong lembu tambun untuk berpesta, karena dia sangat senang karena di mana kita selama ini hilang dari kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seharusnya yang disanjung-sanjungnya, disayang-sayangnya adalah anak yang tertua itu. Ternyata orang tertua itu tidak pernah dipotong satu kambing pun, tapi anak yang hilang ini dipotong lembu tambun. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita ini satu pun tidak selamat. Tuhan ingin kita satu pun tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Jadi begitu hilang anaknya, sehingga dia hatinya resah, sehingga hatinya itu begitu cemas. Tapi ketika datang anaknya, sehingga dia rangkul, cium, begitu senangnya dia. Jika kita juga Bapak Saudaraku, jika kita kembali pada Tuhan, Tuhan sangat senang pada kita. Jadi kita harus membuka hati Bapak Saudaraku, sadar kita sama seperti anak bungsu tadi, sadar dia, sehingga itu dia kembali kepada bapaknya. Jadi Tuhan membuat perumpamaan ini supaya kita sadar siapa kita sebenarnya. Kita ini bukannya diri kita sendiri, tapi kita ini adalah anak Bapa yang punya segala-galanya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berbuat dosa terhadap seorang, dan terhadap Bapa aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi betapa baiknya Bapak itu, sehingga anak bungsu itu diberikan pakaian begitu luar biasa, bahkan juga jubahnya, cincinnya, sepatunya diberi semua, sehingga dia menjadi anak yang sudah datang. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Jadi kita lihat ayat 23 kepada kita, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi kita melihat sini ketika pulang anaknya yang busuk itu, sehingga situ dia bersukaria, dan betul-betul di situ dia bergembira. Jadi Bapak Saudaraku,
Tuhan itu sangat mengasihi kita, walaupun mungkin dosa kita selama ini begitu banyak, mungkin dosa kita selama ini tidak mungkin lagi kita layak menjadi anak-anak Tuhan, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan dahulu, tapi Tuhan lihat bertobatan kita. Ketika kita bertobat, Tuhan itu akan merangkul kita, Tuhan itu akan mencium kita, Tuhan itu akan memberi apa yang harus diberikannya kepada kita, sama seperti anak bungsu ini tadi. Jadi Tuhan memberi perumpamaan anak yang hilang. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman-firman kebenaran. Jadi bukannya orang benar yang masuk dalam surga, tapi orang yang taat dan setia. Jadi banyak orang benar seturut manusia, banyak orang percaya seturut manusia, tapi tidak taat kepada firman Tuhan, tidak mau merendahkan diri di kaki Tuhan, tapi dia mau menarikan diri sendiri, memuji diri sendiri. Tapi Tuhan mau membuka hati kita dan menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dan kita betul-betul bertobat, hitam menjadi putih. Itu Tuhan mau, bukan Tuhan mau kita ini orang Kristen dari nenek moyang kita, tapi Tuhan mau kita itu pertobatan. Walaupun kita Kristen dari nenek moyang kita, jika kita tidak bertobat, itu akan sia-sia. Jadi Tuhan mau kita itu, walaupun mungkin selama ini kita berbuat dosa macam-macam segalanya, tapi ketika kita bertobat sama seperti anak bungsu ini tadi, kita akan diterima, kita akan diberikan mahkota kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah sadarlah, bukalah hati kita, kembalilah kepada firman Tuhan. Janganlah kita membuat kebenaran diri sendiri. Jadi ada firman kebenaran, petunjuk bagaimana seharusnya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, tentu kita dinamobokkan oleh dunia ini. Kita akan ditipu oleh dunia ini, kita akan dibelai-belai oleh dunia ini, kita akan nina sayangi, kita akan nina bobokkan, nina bobo satu tidur sayang. Pasti dunia melakukan seperti itu, karena dunia tidak ingin kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dunia tidak ingin kita kembali kepada Bapa, tapi dunia ingin kita bersama-sama Dia dibakar di api neraka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, marilah bacalah Alkitab, kembali kepada firman yang kita cintai, firman yang kita yakini, firman yang kita taati, firman yang kita lakukan, di mana menjanjikan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi tidaklah cukup hanya percaya saja, tidaklah cukup kita hanya bergereja saja, tidaklah cukup kita hanya beribadah saja. Beribadah pun kita setiap saat, jika kita tidak taat kepada firman Tuhan, itu akan sia-sia. Walaupun kita mungkin berlompat-lompat, Tuhan, 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 Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, buka hati kita, lakukanlah, bertindaklah seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Jangan kita bertindak seturut aturan manusia, karena manusia saat ini sudah dikuasai oleh dunia, sehingga pikiran-pikiran manusia saat ini hanya untuk dunia. Kita melihat rata-rata hidup dalam dunia ini memikirkan hal-hal tentang dunia, padahal kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia ini, hidup hanya singgah saja, hidup hanya sebentar saja, tapi manusia tidak menyadarinya. Manusia menganggap hidup selama-lamanya di dunia ini. Jadi kita dibutakan oleh dunia ini, supaya kita jangan berbalik kepada firman kebenaran, supaya kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu mau dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah
buka hati kita kembali kepada firman-firman kebenaran, supaya kita mendapatkan bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana di sini tadi Bapak Saudaraku, firman seterusnya, lalu ia membagi, tetapi anaknya yang sulung berada di dalam di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi anak yang tua tadi dia merajuk. Karena apa? Karena dia mengurus bapaknya, dia bersama bapaknya selama ini, tapi namun satu kambing pun tidak pernah dipotong untuk bersenang-senang dengan kawan-kawannya. Tapi anak yang bungsu itu, yang hilang itu, yang berpoya-poya itu, dia kembali sehingga bapaknya menyembelih lembu tambun dan memberikan cincin, sepatu, jubah dan sebagainya. Jadi anak yang tertua itu cemburu. Tetapi ketika bapaknya membujuk, dia mengatakan, yang ada padaku adalah milikmu. Sehingga anaknya itu menyadari. Kadang kita tidak menyadari bahwa punya Bapa adalah milik kita, sehingga kita menggali, mencari untuk ditinggalkan. Padahal kita melihat Bapa kita itu sangat kaya, Bapa kita itu sangat luar biasa, Bapa kita itu sudah menyediakan segala keperluan kita, Bapa kita itu sudah menyediakan semaksimal apa yang diperlukan kita nanti di akhir hidup kita. Tapi kita melihat kita tidak menyadari, sehingga kita mencari untuk meninggalkan, melupakan perkataan, melupakan firman Tuhan, tidak menghiraukan jalan-jalannya Tuhan, sehingga itulah membawa kita ke dalam kebinasaan. Kenapa? Karena tidak kita kembali kepada Bapa. Jadi kita kembalilah kepada Bapa seperti anak bungsu ini, kembali dan merendahkan diri, berdoa dan bersujud di kakinya Tuhan, supaya kita itu mendapatkan janji-janjinya Tuhan. Walaupun mungkin kita sudah hilang selama ini, tidak menghiraukan firman Tuhan, tidak mengindahkan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, kembalilah
seperti anak bungsu ini. Marilah kita baca firman Tuhan, kita lakukan taat dan setia supaya kita ini mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kemana kita ini jika kita melakukan kebenaran diri kita sendiri? Kemanakah arah tujuan kita jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia? Adakah manusia menyelamatkan manusia? Tentu tidak. Tapi yang menyelamatkan adalah firman-firman kebenaran. Karena firman Tuhan mengatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jika demikian, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan, taati, lakukan dengan taat dan setia. Tuhan ada di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan. Kita sudah menyatu. Pasti kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena kitalah ahli waris. Karena kitalah pemilik kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah sadarlah kita supaya kita jangan nina bobokkan oleh dunia ini. Terima kasih banyak. Semangat terus, jaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat berharga. Tanpa sehat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semangat terus, kembalilah kepada firman kebenaran, lakukan taat dan setia, jangan dikurang-kurangi. Shalom.